Kita lanjutkan video pembelajaran kita akan berbicara mengenai struktur diagnosis keperawatan yang ada di SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Kita masih ingat terkait dengan SDKI, jenis diagnosis keperawatan yang ada di dalamnya hanya ada 3, aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Ya, sehingga kita akan mengenal 3 struktur diagnosis keperawatan yang kita ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita akan sama-sama memahami terkait struktur diagnosis keperawatan dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Baik, kita mengenal secara umum dulu untuk struktur ya. Pertama, itu nanti akan ada label diagnosis ya sesuai dengan penulisannya sesuai komponen yang di video sebelumnya, yaitu ada masalah keperawatannya apa. Kemudian di masalah keperawatan ini akan ada nanti fokus masalahnya, ada deskriptor mungkin biasanya itu yang termuat dalam label diagnosis ya. Kemudian kita juga akan mengetahui di sini ada tulisan atau statement tentang dia masuk kategori mana dan subkategori mana ya. Masih ingat kategori ada 5, subkategori ada 14. Kemudian ada juga di sini tentang kode diagnosisnya nanti. Kemudian ada juga di bawahnya itu ada definisi yang akan pengertian, istilah pengertian dari label diagnosis itu apa. Kemudian ada indikator diagnostiknya, yaitu di sini penyebab. Nah, penyebab ini pada diagnosis tipe atau jenis aktual ya. Nanti jika berbicara diagnosis jenis risiko, maka tidak akan ada penyebab dan tidak ada tanda mayor, tanda minor. Oke. Kemudian di sini gejala dan tanda mayor, kemudian gejala dan tanda minor. Kita sudah bahas di video sebelumnya, di mana jika ada tanda gejala mayor yang sesuai dengan kondisi pasien, maka kemungkinan validasi diagnosis keperawatan terangkat sekitar 80 sampai dengan 100%. Jika ada yang bersesuaian antara gejala dan tanda minor dengan kondisi pasien, maka ini akan mendukung penegakan diagnosis keperawatan. Di bawahnya di sini ada tentang kondisi klinis terkait. Nah, ini menarik. Nanti di video berikutnya akan kita bahas keterkaitan dengan kepentingan pembuatan panduan asuhan keperawatan ya, sesuai dengan tuntutan akreditasi. Di sini akan kita bahas nanti di video terpisah. Kemudian ada juga referensi. Nah, oke, ini tadi strukturnya. Kita lihat contoh pada 3 jenis diagnosis keperawatan yang kita ketahui. Pertama ini tentang jenis aktual ya, atau di Nanda itu disebut dengan problem fokus. Kita lihat contohnya di sini ada ansietas atau kecemasan dengan kode diagnosis itu D.0080. Dia termasuk kategori psikologis ya, kategori kedua, dan masuk pada subkategori integritas ego ya. Situ juga akan nanti ada definisinya apa, penyebab atau faktor yang berhubungannya apa, kemudian tanda gejala mayor, ada data subjektif, ada data objektif, nanti bisa dicocokkan. Gejala minor, subjektifnya ada, objektifnya apa yang bisa kita lihat. Kemudian ada kondisi klinis terkaitnya pada penyakit-penyakit apa atau kondisi apa biasanya ansietas ini terjadi, bisa diidentifikasi. Nah, ini yang saya bilang SDKI ini lumayan aplikatif ke mahasiswa perawatan atau ke sejawat klinis perawat karena sudah mengakomodir tentang tipe data ya, data subjektif, data objektif, udah ada data mayor, ada data minor. Di sini sangat-sangat membantu ya untuk meningkatkan keyakinan bahwa
diagnosis ini yakin terangkat atau tidak. Gitu. Kita lanjut contoh kedua, yaitu jenis diagnosis keperawatan risiko. Nah, kita lihat di sini indikator diagnostiknya tidak ada, tanda gejala mayor, minor, faktor yang berhubungan tidak ada, karena ini jenis risiko. Maka indikator diagnostiknya hanya ada faktor risiko. Oke. Label atau masalah keperawatannya di sini sama, risiko jatuh, ciri-ciri jenis diagnosis risiko biasanya diawali dengan kata-kata risiko. Dengan kode diagnosis yaitu D.0142 termasuk kategori kelima ya tentang lingkungan. Subkategori keamanan dan proteksi, di sini juga nanti akan ada definisinya. Kemudian disebutkan juga tentang faktor-faktor risiko, tentang risiko jatuh ini dan kondisi klinis terkait atau penyakit apa yang biasanya berkaitan dengan risiko jatuh ini. Oke, yang ketiga, contoh dari diagnosis jenis promosi kesehatan. Oke, bisa kita lihat di sini. Indikator diagnostik yang muncul adalah tanda gejala mayor dan minor. Tidak ada faktor risiko, tidak ada faktor yang berhubungan atau etiologi. Karena promosi kesehatan hanya mengandung dua bagian, yaitu masalah keperawatannya apa dan sign and simptomnya apa. Di sini kita ambilkan contoh tentang kesiapan peningkatan pengetahuan dengan kode diagnostik D.0112, di mana ciri khasnya dari diagnosis promosi kesehatan selalu diawali dengan kata-kata kesiapan. Ya. Kategori termasuk kategori perilaku dan subkategorinya yaitu penyuluhan dan pembelajaran. Ada definisi. Kemudian ada juga nanti gejala dan tanda mayor, ada gejala dan tanda minor, baik itu subjektif maupun objektif. Dan biasanya terjadi pada kondisi klinis terkait apa untuk diagnosis ini. Baik, itu tadi contoh struktur ya yang ada di diagnosis keperawatan di 3 jenis diagnosis keperawatan yang kita kenal dalam STKI. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.